Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Saya akan baca dari Filipi pasal 3 ayat 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita temukan suatu nasihat buat kita dari pengalaman hidup seorang Paulus. Dalam perjalanan hidup ini, kita tidak akan pernah lepas dari masalah, keberhasilan, dan berbagai-bagai hal yang selalu kita jumpa dalam menjalani kehidupan di dalam Tuhan. Sebab itu, dalam kehidupan ini kita diingatkan bahwa seorang Rasul Paulus adalah seorang yang sangat dan begitu banyak prestasi yang dia telah capai, baik itu positif maupun yang negatif. Dia sebelum bertobat, dia sangat giat, sangat aktif untuk melakukan hal-hal yang merugikan bagi pekerjaan Tuhan. Namun setelah dia bertobat, Rasul Paulus ini menjadi orang yang tetap sama dalam prinsip hidupnya, bahwa dia selalu berusaha untuk maksimal dengan waktu, dengan kesempatan yang dia miliki dalam perjalanan hidupnya. Dan ini menjadi contoh yang baik untuk kita, bahwa dalam keberadaan kita harus ingat bahwa untuk suatu kemajuan, maka kita tidak boleh berhenti. Untuk suatu perubahan, kita tidak boleh stop. Karena itu adalah tujuan. Itu adalah maksud dari Tuhan atas kehidupan kita. Kita diajak untuk memperhatikan pengalaman Paulus, karena ini mengajar kepada kita tentang suatu pertumbuhan. Orang yang mengalami pertumbuhan, terjadi banyak perubahan dalam dirinya. Manusia yang mengalami pertumbuhan, dia melihat ada banyak perubahan yang terjadi. Dari tidak dapat berkata-kata, akhirnya bisa berkata-kata dengan jelas. Kemudian dari tidak bisa berjalan, hanya merangkak, dia bisa berjalan. Dan berjalannya waktu, dia bisa berlari, bisa berloncat. Kemudian dia bisa berenang, dia bisa buat banyak hal. Karena hidup ini ada dalam pertumbuhan. Demikian juga dengan iman kita kepada Tuhan. Kita harus ingat bahwa banyak hal yang kita sudah lewati dan jumpai dalam hidup ini. Taruhlah itu suatu keberhasilan, suatu kesuksesan yang kita raih dalam melayani Tuhan, dalam bekerja, membantu pekerjaan Tuhan, berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Ingatkan dirimu, itu bukan menjadi satu alasan bahwa engkau sudah sampai pada tujuan. Karena tujuan kita adalah terus bertumbuh. Karena kita baru mengalami satu fase, satu masa di mana kita terlibat dalam pelayanan, itu bukan berarti sudah selesai. Karena pelayanan akan ditingkatkan.
untuk mulai mengkader orang lain. Setelah orang lain kita kader, kita memberi dia contoh. Setelah kita berhasil memberikan dia contoh, kita bisa memberikan dia nasihat. Ini adalah pertumbuhan yang kita alami dalam pertumbuhan hidup ini. Oleh sebab itu, Paulus ingatkan apa saja yang akan dia lakukan, biar itu tidak nyaman atau itu kurang menyenangkan, tapi demi mencapai kemajuan itu harus dijalani. Dan itulah yang Paulus katakan, setelah dia raih, dia menangkap semua itu, dia tetap akan terus maju dan melepaskan apa yang sudah ada di depannya, yang sudah diraihnya, dia lepaskan lagi, dan dia maju lagi untuk meraih yang lebih besar, yaitu tujuan panggilan surgawi dalam kehidupannya. Sebab itu, mari kita sebagai orang percaya, anak-anak Tuhan, jangan merasa sudah puas, sudah selesai. Ketika di tahun ini kita bisa aktif, kita mulai bersungguh-sungguh, itu belum akhir dari perjalanan kita. Sungguh-sungguh kita tingkatkan terus sampai kita bisa tekun. Karena dalam kesungguh-sungguhan kita akan banyak melihat cobaan, godaan, masalah. Dan ketika kita bisa melewati itu semua, maka kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang tekun. Karena ujian, masalah, apa yang saja kita sudah raih, jika kita terus bertahan untuk maju, maka kita menjadi anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang tekun mengikut Tuhan. Puji Tuhan, inilah yang harus kita raih dalam perjalanan hidup ini. Di tahun yang akan datang, kiranya Tuhan menolong kita terus bergerak maju, lupakan apa yang sudah kita raih, apa yang kita sudah alami di sepanjang tahun 2022. Karena 2023 ada banyak hal yang kita harus kerjakan, ada banyak hal yang kita harus raih dan capai dalam kehidupan iman kita kepada Tuhan. Puji Tuhan, kiranya Tuhan menolong kita, menyertai kita, dan memberkati kita. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur, bahwa oleh kasih karunia-Mu Engkau memberikan kami teladan seorang rasul yang begitu taat, begitu bersungguh-sungguh, begitu tekun untuk terus maju dalam mencapai tujuan surgawi. Walaupun banyak hal yang dia sudah dapat kerjakan, namun dia mengingatkan, dia tidak menganggap dia sudah cukup sempurna. Tapi yang dia kerjakan adalah terus maju untuk suatu kemajuan bagi kehidupan imannya kepada Tuhan. Bapa, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami. Anak-anak-Mu yang sudah pergi bekerja, berbisnis, studi, maupun dengan kegiatan di rumah kami masing-masing. Ingatkan kami bahwa kami akan terus bergerak maju untuk melihat pengalaman yang baru, untuk mengalami berkat-berkat yang baru, untuk mengalami sesuatu yang luar biasa dengan cara melupakan apa yang sudah kami raih. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat pagi.